Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang Aksal Sebastian dengan NIM 18, 19, 10, 50, 10, 60, 66 akan menyampaikan tugas evaluasi lahan. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu di Kota Probolinggo dengan judul analisis perubahan bentang geomorfologi pantai Bentar Kabupaten Probolinggo. Di sini saya membagi pembahasan dalam PPT dengan 4 subbab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, tujuan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada pendahuluan ini merupakan gambaran umum tentang wilayah studi kasus, yaitu sebagai berikut. Jadi Pantai Bentar ini merupakan pantai utara yang lokasinya tepat berada di jalur Pantura Mayangan, Karanganyar, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Pantai Bentar memiliki bentang alam yang sangat indah ditambah dengan pemandangan mangrove yang ada. Pantai Bentar ini memiliki ombak yang relatif tenang, dikarenakan pantai utara Jawa, salah satunya Pantai Bentar, tidak langsung menghadap ke samudra lepas, melainkan masih terhalang pulau. Pantai Bentang ini memiliki lingkungan yang sangat asri dan bersih untuk dikembangkan menjadi tempat wisata. Perkembangan wisata Pantai Bentar ini dapat dibilang sangat baik, sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat sekitar. Ini menandakan lingkungan yang bersih menjadi tolak ukur untuk masyarakat dalam membangun perekonomiannya. Kurnianto dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyatakan bahwa lingkungan yang bersih akan menjadikan masyarakatnya menjadi sehat, serta dapat mengurangi kemiskinan. Perkembangan wisata ini juga berpengaruh terhadap perubahan keadaan geomorfologi pada Pantai Bentar. Perubahan bentang lahan pada daerah pesisir ini, khususnya pada Pantai Bentar, yang menjadi fokus penelitian harus mendapat perhatian khusus, karena perubahan bentang lahan akan berakibat pada kehidupan masyarakat sekitar baik sosial, ekonomi, serta budaya. Pengenalan landscape berfungsi untuk memberikan gambaran realitas fenomena geografis yang terjadi di permukaan bumi. Pentingnya pengenalan landscape ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan atau literasi mahasiswa tentang perubahan lahan atau landscape. Jadi, memasuki bab tujuan, tujuannya yaitu untuk menganalisis perubahan bentang geomorfologi pada Pantai Bentar, Kabupaten Probolinggo, dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat pesisir Pantai Bentar. Perubahan bentang lahan sangat erat kaitannya dengan kondisi alam dan perilaku manusia yang berada di sekitar Pantai Bentar. Selanjutnya yaitu merupakan pembahasan. Jadi data hasil citra satelit yang didapat dari Google Earth pada dari tahun 2009 sampai tahun 2018. Perbedaannya cukup signifikan. Citra satelit sangat baik digunakan untuk menganalisis perubahan bentang lahan pada suatu wilayah. Pada daerah pantai, penggunaan citra satelit sangat membantu dalam menganalisis perubahan bentang lahan yang terjadi pada daerah pantai seperti data berikut. Di sini dapat dilihat melalui citra satelit Google Earth pada tahun 2009 sampai ke tahun 2011. Jadi pada gambar yang sudah ditunjukkan menunjukkan bahwa pada tahun 2009 hutan mangrove di Pantai Bentar tingkat kerapatannya masih rendah. Beberapa wilayah terlihat tandus. Wisata pada Pantai Bentar ini masih terlihat sederhana dibandingkan dengan citra tahun 2011.
menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada garis pantai. Dapat dilihat pada gambar, dibandingkan dengan 2009 tidak ada yang berubah. Posisi hutan mangrove masih belum bergeser ke utara. Selanjutnya yaitu perbandingan wilayah pantai Bentar pada tahun 2012 dan 2013 melalui citra satelit Google Earth. Perubahan terjadi pada tahun 2012. Di gambar sudah tertera yaitu dilingkari dengan tanda warna merah. Jadi perubahan terjadi pada tahun 2012 pada lingkaran merah. Terlihat hutan mangrove mengalami pergeseran ke utara sedikit. Tingkat kerapatan mangrove juga bertambah. Namun, beberapa wilayah yang tandus pada tahun 2009 masih belum ada perubahan. Tangkapan hasil citra pada tahun 2013 menunjukkan belum ada perubahan sejak tahun 2012 terkait bentang lahan. Hutan mangrove belum ada pergeseran sama sekali sejak tahun 2012. Lahan hijau di sekitar lokasi pada wisata Pantai Bentar mulai bertambah. Dapat dilihat pada perbandingan pada tahun 2012 hingga tahun 2013. Selanjutnya yaitu pada tahun 2014 dan 2015. Jadi data citra satelit pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 menunjukkan belum ada perubahan sama sekali terkait bentang lahan di sekitar Pantai Bentar. Beberapa kenampakan terlihat sama dengan hasil citra satelit tahun 2013. Citra satelit tahun 2015 menunjukkan perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pada dua lokasi yang dilingkari merah, terjadi pertumbuhan hutan mangrove yang bergeser sedikit ke utara. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh sedimentasi walaupun rendah. Sedangkan lahan hijau yang ada di sekitar Pantai Bentar masih terlihat sama dengan tahun 2013. Jadi pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang signifikan, dapat dilihat pada citra satelit Google Earth 2014. Namun pada 2015 menunjukkan perubahan yaitu sudah lebih rapat kondisi mangrove-nya, dapat dilihat pada lingkaran merah yang ditunjukkan pada gambar pada tahun 2015 melalui citra satelit Google Earth. Berikutnya yaitu citra satelit Google Earth tahun 2016 dan dibandingkan dengan Google Earth tahun 2017. Hasil tangkapan citra satelit pada tahun 2016 belum menunjukkan tidak ada perubahan sama sekali apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Lahan hijau terlihat sama dengan tahun 2015. Pergeseran hutan mangrove tidak terlihat sama sekali pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan data hasil citra satelit 2017 menunjukkan bahwa terjadi perubahan bentang lahan pada sebelah barat Pantai Bentar. Perubahan tersebut adalah bergesernya hutan mangrove yang bergeser ke arah utara. Artinya bahwa sedimentasi antara tahun 2016 sampai 2017 berjalan sangat baik. Mungkin dapat dilihat pada tahun 2016 sudah mulai rapat mangrove, kondisi mangrove yang ada di Pantai Bentar. Juga pada tahun 2017 menunjukkan lebih baik lagi dalam kerapatan mangrove yang ada, dapat ditandai dengan tanda merah pada citra satelit Google Earth 2017 pada gambar. Selanjutnya yaitu terlihat pada gambar
sudah tertera citra satelit Google Earth 2017 hingga citra satelit Google Earth pada tahun 2018. Jadi perubahan yang sangat signifikan ini terjadi antara tahun 2017 hingga tahun 2018. Hutan mangrove yang ditandai dengan lingkaran merah mengalami pergeseran ke utara. Hal ini mengindikasikan bahwa intensitas sedimentasi sangat baik. Kerapatan hutan mangrove semakin meningkat. Kerapatan hutan mangrove ini sangat baik untuk menahan laju abrasi pantai. Dapat diketahui bahwa hutan mangrove atau tumbuhan mangrove sangat baik dan sangat banyak tujuannya bagi wilayah perairan khususnya pantai untuk mencegah abrasi dan bisa digunakan untuk tempat tinggal dari biota laut. Jadi perkembangan wisata dari tahun 2009 sampai 2018 terlihat berkembang mulai dari beberapa wilayah yang terlihat tandus mulai menghijau. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari adanya citra satelit tadi dari 2009 hingga 2018 yaitu intensitas sedimentasi dari tahun ke tahun semakin meningkat, terutama dari tahun 2016 sampai 2018. Pergeseran hutan mangrove ini ke utara dari tahun 2009 sampai 2018 terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Perilaku manusia terhadap alam sekitar pesisir pantai, maksud saya terhadap alam sekitar pesisir pantai Bentar turut andil dalam merubah bentuk morfologi lahan. Pentingnya merawat lingkungan untuk menjaga kestabilan suatu lingkungan. Merawat dan menjaga lingkungan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Hasil citra satelit yang juga merupakan bagian dari SIG atau Sistem Informasi Geografi ternyata mampu memecahkan berbagai macam fenomena yang terjadi seperti pantai Bentar ini tadi. Penggunaan citra satelit dalam menganalisis perubahan garis pantai akan menghemat biaya dan waktu. Menurut Aryastana dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya yaitu di sini terdapat gambar akresi. Akresi di sini merupakan penambahan daratan pada bibir pantai. Jadi terdapat endapan yang mempengaruhi bertambahnya bibir pantai atau akresi. Setiap tahunnya bertambah 5 cm ke utara. Pada laut lepas di pantai utara terdapat pertambangan minyak bumi. Wilayah Pantai Bentar termasuk dalam daerah sekunder zona formasi kendeng sebelah timur. Garis pantai di Pantai Bentar ini mengalami pergeseran ke utara. Pergeseran ini disebut akresi yang disebabkan oleh limpasan sedimen dari beberapa sungai yang berhulu pada wilayah daerah Pegunungan Bromo. Hal ini sejalan hasil penelitian menurut Taufik Kurrahman dan Ismail pada tahun 2012. Menyatakan bahwa akresi atau penambahan garis pantai disebabkan oleh limpasan sedimen yang berasal dari sungai. Muryani 2010 menjelaskan bahwa pergeseran garis pantai yang bertambah maju disebabkan salah satunya faktor sedimentasi dari muara sungai. Fenomena di pantai selatan dan pantai utara memiliki perbedaan. Pantai selatan masuk dalam kategori pantai bebas atau pantai lepas, berbeda dengan pantai utara. Yaitu pantai utara ini material yang terkandung di Pantai Bentar lebih banyak mengandung lumpur. Selanjutnya yaitu di sini terdapat gambar mengenai warna air laut yang kecoklatan. Jadi warna air laut yang terlihat pada saat observasi tampak kecoklatan dikarenakan material lumpur dari Gunung Bromo yang dibawa oleh
Das Belkalen, Kabupaten Probolinggo. Jadi das ini merupakan daerah aliran sungai. Material yang dibawa bersifat prioklastik dan banyak mengandung humus. Di daerah ini juga terdapat zona sun-off atau disebut zona di mana terjadinya proses pemecahan gelombang. Pemecahan gelombang ini dipengaruhi oleh batasan dari wilayah. Pada gambar ini terdapat hutan mangrove yang terdapat di pantai Bentar. Pantai utara banyak memiliki hutan-hutan mangrove, berbeda halnya yang di pantai Pancer yang ada di pantai selatan tidak ditemukan adanya mangrove. Inilah fungsi dari adanya mangrove, yaitu menghadang gelombang air laut. Mustaqim dan Rohani pada tahun 2009 mengemukakan bahwa ekosistem mangrove baik secara sendiri maupun secara bersama dengan ekosistem terumbu karang berperan penting dalam stabilisasi suatu ekosistem pesisir, baik secara fisik maupun secara biologis. Fungsi fisik hutan mangrove yaitu sebagai pengendali abrasi pantai oleh ekosistem mangrove yang terjadi melalui mekanisme pemecahan energi kinetik gelombang air laut. Hutan mangrove ini juga dapat berfungsi untuk mengendalikan intrusi air laut. Selain itu, hutan mangrove juga dapat mempercepat laju sedimentasi yang akhirnya menimbulkan akresi atau penambahan garis pantai. Selanjutnya yaitu merupakan bab terakhir atau subbab terakhir, yaitu memasuki kesimpulan. Jadi dalam penelitian ini, studi kasus ini menunjukkan bahwa pantai Bentar ini mengalami perubahan garis pantai yang semakin ke depan atau agresi. Agresi ini disebabkan oleh endapan yang dibawa gelombang laut dan endapan aluvial yang materialnya berasal dari Gunung Bromo. Pengaruh dari endapan ini menyebabkan pertumbuhan hutan mangrove semakin meningkat. Hal itu dikarenakan material dan dari sedimentasi berupa lumpur yang sangat baik untuk pertumbuhan ekosistem hutan mangrove. Pertumbuhan hutan mangrove ini dapat dijadikan sebagai tempat wisata yang sangat baik untuk perekonomian dan edukasi bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, dan juga dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan menjadi konservasi hutan mangrove yang sangat bermanfaat untuk menahan abrasi pantai. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih telah menyimak apa yang sudah saya paparkan. Apabila ada tutur kata dan salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.